Kemudian bagaimana umpamanya imam sholat sendiri, setelah membaca surat Fatihah dia membaca surat Fatihah lagi. Nah ini kalau kejadian seperti itu nih, fa'in qara'al fatihatal kitab marrataini amidan, kalau orang tersebut membaca Fatihah 2 kali dalam sholat fardu terutama, tapi dia membacanya sengaja, dibaca sengaja, habis malam dolin baca Fatihah lagi, baik ini seorang imam maupun kita sholat sendiri. Kalau bacanya Fatihah itu dengan mengulang 2 kali dengan sengaja, ada dua pendapat. Kira-kira benar Pak? Enggak ngalami Pak membaca Fatihah 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Grial Bawangi 1, Sebatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus menghidupkan rumah Allah, mensiarkan agama di tengah-tengah lingkungan kita. Semoga Allah melimpahkan keberkahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini dengan kajian ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Qorib, masih bab sholat jamaah. Ini yang kelima Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fit daraini, amin. Minggu yang lalu tentang tidak sah
orang yang bacaan Fatihahnya fasih bermakmum dengan orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, namanya gitu ya. Bacaan Qurannya tidak fasih, tapi biarpun dia tidak bisa membaca secara huruf, tapi kalau hafalannya bagus, lisannya bagus, boleh, nggak jadi masalah. Cuman namanya ilmu fikih ini ada beberapa kemungkinan atau kejadian. Umpamanya seorang imam ketika setelah takbiratul ihram dia lagi terlena membaca doa iftitah yang panjang, kemudian lupa baca Fatihah, langsung membaca surat, membaca surat. Nah, soalnya pernah ada kejadian seorang imam habis takbir, kemudian setelah takbir ini baca doa iftitahnya lama, dikira makmum ini baca doa iftitahnya lama amat. Tiba baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung baca surat Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah, terus makmum legur subhanallah, imam ganti surat Bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun, baca lagi imam tanpa makmum subhanallah, imam ganti lagi surat Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad subhanallah, ganti lagi Quran. Imam yang mungkin sudah nggak ada solusi, makmum yang belakang, imam belum baca surat Fatihah. Berarti ada jamaah yang korban satu membatalkan sholatnya. Terus bagaimana solusinya kalau begitu? Kan ada, kalau imam membaca surat salah, baik surat Fatihah maupun surat yang lain, dibetulkan. Kalau jadi seperti itu, makmum yang di belakangnya yang paling dekat dengan imam, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu caranya. Atau surat-surat yang lain apabila mereka salah, yang di belakangnya hafal dan bisa membetulkan, langsung disaut. Ya namanya imam manusia, lupa itu manusiawi Pak ya, manusiawi. Kalau ada kesalahan itu manusiawi. Kemudian bagaimana umpamanya setelah imam atau sholat sendiri, setelah membaca surat Fatihah, dia membaca surat Fatihah lagi, barangkali namanya itu kemungkinan ya, setelah membaca surat Fatihah, membaca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, terus membaca Fatihah lagi. Nah, ini kalau kejadian seperti itu nih, fa in qara'al fatihatal kitab marrataini amidan, kalau orang tersebut membaca Fatihah 2 kali dalam sholat fardu terutama, tapi dia membacanya sengaja, habis waladdallin membaca Fatihah lagi, baik ini seorang imam maupun kita sholat sendiri. Tapi dilihat
kalau bacanya Fatihah itu amidan, dengan sengaja, kalau bacanya Fatihah itu dengan mengulang 2 kali dengan sengaja, ada dua pendapat. Kira-kira pernah Pak nggak ngalami Pak membaca Fatihah 2 kali dalam sholat sendiri? Kalau memang bacanya itu lupa atau yakin tadi membaca Fatihahnya belum benar, lam yadur, tidak bahaya, nggak jadi masalah. Umpamanya setelah waladhdallin tadi Fatihahnya saya sudah benar belum, dia udah benar belum, kemudian diulangi lagi. Atau dia memang lupa, setelah waladhdallin lupa sudah baca Fatihah apa belum, kemudian diulangi lagi. Kalau memang dia membacanya yang kedua kali itu karena lupa, lam yadurru, tidak jadi masalah. Tapi kalau amidan baca mengulangi Fatihah 2 kali itu amidan disengaja, ada 2 pendapat. Yang pertama, annahu la tabtulu sholatu, sholatnya tidak batal, namun makruh. Alasannya li annahu tikraru dzikrin, mengulang zikir, taubanya fawwa kama law qara'as surata ba'dal fatihati marrataini, setelah baca surat, setelah Fatihah baca surat, pokoknya setelah baca waladhdallin kemudian baca surat qul ya ayyuhal kafirun, selesai, kemudian lanjut 1 surat lagi, itu tidak jadi masalah. Tapi ini yang dibaca Fatihah, karena Fatihah adalah bagian daripada rukun sholat. Kalau dalam rukun tidak perlu diulang-ulang, karena ajarannya membaca Fatihah cukup sekali saja. Sujud juga 2 kali anjurannya. Rukuk berapa kali Pak? Dalam 1 rakaat sekali. Sujud dalam setiap rakaat 2 kali. Umpamanya rukuk diulang 2 kali, batal apa enggak? Habis rukuk sami Allahu liman hamidah, rukuk lagi. rukuk lagi. Setelah sujud bangun, sujud lagi, harusnya berdiri, dia sujud lagi. Itu berarti taubahnya dia menambah rukun. Untuk pendapat yang kedua, tabtulu li annahu ruknun, batal sholatnya karena Fatihah itu bagian daripada rukun. Zadahu fis sholati, dia tambahkan dalam sholat, berarti dia menambah rukun dalam sholat. Fahuwa karruku'i wasujudi wa ghairi dzalik, taubahnya seperti apa? Ruku, sujud, dan rukun-rukun yang lain. Tapi kalau dengan catatan kalau memang itu bacanya lupa, tidak jadi masalah. Atau mengulang Fatihahnya dia yakin tadi belum benar bacanya, itu umpama gitu Pak ya, umpama. Nah sekarang kita lanjutkan. Summa asyara al-musannifu li surutil qudwati. Summa asyara, kemudian memberikan isyarat musannif li surutil qudwati,
untuk beberapa syaratnya mengikuti imam atau makmum yang mengikuti imam dalam sholat jamaah. Ini bagian daripada syarat dalam sholat jamaah agar makmum itu sholat jamaahnya sah. Di sini digambarkan wa ayyu maudhi'in shalah, di mana tempat orang tersebut sholat fil masjid, di dalam masjid, bi sholatil imami, dengan sholatnya imam, fi, di dalam masjid. Maksudnya antara imam dan makmum sholatnya dalam satu masjid. Wa ayyul makmum, dan makmum alimun bi sholati, mengetahui sholatnya imam, ayyul imam, dengan catatan makmum mengetahui sholatnya imam. Nah, umpamanya mungkin masjidnya dipanjang, masjidnya gede gitu ya, masjidnya gede, kemudian ada jamaah yang datangnya terlambat, kemudian supaya dia tetap mendapatkan pahalanya sholat jamaah, ketika sampai di masjid buka pintu, imam sudah tahiyat akhir ya, sudah tahiyat akhir, baru buka pintu grek, imam sudah tahiyat akhir. Kalau saya ngejar ke depan nggak disop berdekatan dengan imam sedang salam, berarti setelah buka itu jret langsung Allahu Akbar. Di depan pintu sana jauh pokoknya ya, pintu sana jauh, Allahu Akbar. Begitu kita Allahu Akbar, imam langsung Assalamualaikum. Boleh nggak kira-kira gitu? Umpamanya gitu, boleh, tidak jadi masalah. Soalnya apa? Masih dalam satu masjid, tapi dengan catatan antara orang yang mengikuti makmum di sono, dia bisa lihat imamnya atau bisa lihat soft di belakang imam. Ya mungkin karena ini sholatnya sholat subuh, jamaahnya baru mungkin satu soft, kadang jamaahnya cuma empat orang atau 2 orang umpamanya ya, padahal masjidnya gede, yang jamaah cuma sedikit ya, karena dia ngejar supaya ketemu mendapat pahalanya jamaah. Seperti itu tadi, sampai di masjid pintunya imamnya sudah baca tahiyat. Jadi kondisinya seperti itu, ajza'ahu, mencukupkannya, berarti sah, jamaahnya sah. Tapi walaupun hanya memenuhi ketemu salam terakhirnya imam. Kalau seperti itu yang dapat 27-nya yang mana Pak? Ya mulai dia berdiri takbir, kemudian berdirinya sama salamnya masih mendapatkan 27. Mendapatkan 27. Kalau untuk Fatihahnya belum, baca suratnya, ruku sujudnya nggak ada, dia kan baru ketemu imamnya ketika saat tahiyat akhir. Al-kafahu dzalika fi sihhatil iqtida'i bihi, kafahu cukup, dzalika demikian, fi sihhatil iqtida'i dalam sahnya mengikuti makmum, bihi kepada imam, tapi dengan catatan malam yataqaddam, atau dia sengaja
baris di belakangnya imam jauh dari shaf, tapi masih dalam satu masjid, satu masjid, sholatnya tetap sah. Ini shaf pertama, shaf kedua, sengaja dia sholatnya di belakang sholat, dekat pintu. Mungkin dari shaf kedua ke pintu jaraknya 50 meter umpamanya, jaraknya 50 meter, jamaahnya tetap sah, tapi dengan catatan malam yataqaddam alaihi, dengan catatan dia tidak mendahului atau ketinggalan dari gerakan imam. Malam yataqaddam, selama dia tidak mendahului alaihi pada imam. Fa in taqaddama alaihi, kalau dia mendahului, baik mendahului gerakannya atau mendahului softnya, yang kemarin pernah kita sampaikan. Selama tidak mendahului dalam hal tersebut, dia masih terhitung sholat jamaah bersama imam. Wa in sholat. Nah sekarang kalau tadi kan imam dan makmum berada dalam satu masjid, walaupun itu masjidnya besar, panjang, tapi kalau dalam satu masjid, biarpun dia jaraknya jauh dengan imam, jamaahnya masih tetap sah. Sekarang wa in sholal imamu fil masjidi, dan jika imam sholat di masjid, di dalam masjid, wal ma'mumu kharijal masjid, makmumnya di luar masjid, ia masuk di luar masjid, ini tidak terhitung bangunan masjid, yang tidak terhitung bangunan masjid. Yang tidak terhitung bangunan masjid ini berarti apa? Yang dianggap masjid adalah semua tanah yang dijadikan masjid, walaupun teras, kalau dia masuk kategori tanah masjid, itu berarti masuk kategori masjid, walaupun dia di teras, karena itu tanahnya masuk kategori masjid, walaupun sudah dibikin bangunan, tapi kalau dia masih tanah umum, bukan tanah masjid, itu masuk kategori kharijal masjid. Nah sekarang jika imamnya sholat di dalam masjid, wal ma'mumu kharijal masjid, makmumnya di luar masjid, hala qaunihi, kondisi keadaannya qoriban, dekat, minhu, dari imam. Qoriban minhu, kondisinya dekat dengan imam. Kemudian yang dimaksud dekat itu batasnya seberapa? Bi alam tazid, tidak lebih masafatahu, jaraknya ma bainahuma, antaranya imam dan makmum, ala sulusi mi'ati diro'in, tidak lebih dari 300 diro. Lumayan juga nih Pak, jauh Pak ya, 300 diro. 300 diro ini berarti apa? 1 diro setengah meter gampangnya, berarti 150 meter, masih dikasih kesempatan. Berarti asal tidak melebihi jarak 150 meter. Kalau umpamanya imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, dengan catatan antara jarak imam dengan makmum itu tidak melebihi 300 diro atau 150 meter.
Ya. Tapi dari sini kedengeran pas sudah mau berangkat banjir. Ustaz, Allah Akbar, saya pengen ikut makmum di rumah, itu bisa nggak Pak? Ya, ini ada ini. Ada ini. Itu kan jaraknya dekat Pak ya? 150 ya. Ya. Ayyul imam. Nah, kemudian tapi di sini dengan catatan alimun bi ilmihi, alimun bi sholati. Makmum ngelihat sholatnya imam atau ngelihat soft di belakang imam. Pamir lihat nggak soft di belakang imam? yang dilihat bukan soft di belakang imam, yang dilihat apa? Warungnya Pak Kasmanto. Kalau umpamanya sholat sampai meluber sampai ke jalan gitu Pak ya, sampai ke jalan. Kemudian orang nyambung sholatnya di depannya Bapak Dimas umpamanya Dimas ya. Mereka melihat makmum yang berada di depannya gitu ya. Boleh nggak jadi masalah, itu jaraknya masih apa? Jaraknya masih belum ada 150 meter. Tapi ngitungnya dari mana? Apa dihitung dari jamaah itu, soft itu? Dihitungnya dari fi akhiril bina'il masjidi, dihitung dari bangunan masjid yang paling belakang gitu ya, yang paling belakang. Kalau dihitung dari masjid paling banyak, ini masjid yang paling belakang paman sono ya, hitungnya dari sono, bukan jamaah yang di sono gitu ya. Nah, kalau umpamanya tadi pamrian seperti itu sudah terhalang apa? Nggak bisa ngelihat imam, nggak bisa ngelihat makmum, nggak bisa ngelihat apa? Pokoknya nggak bisa ngelihat. Atau di sini wala khailun hunaka, tidak ada penghalang, nggak ada penghalang. Kalau ada penghalang nggak bisa. Kalau maunya ada penghalang gimana? Walaupun itu jaraknya pendek. Nah, contoh ini di luar masjid, ini dalam masjid imam, kemudian di samping itu kan dekat, di samping itu kan udah bukan masuk kategori masjid karena itu bangunan, tanahnya masih tanah umum, tanah fasum gitu Pak ya, tanah fasum. Yang masih masjid berarti terasnya yang berapa meter tuh? 1 meter. Walaupun itu jalannya dekat, tapi antara imam dengan makmum terhalang tembok yang paten, yang paten. Ini di tembok semua. Walaupun dia mendengar bacaan imam, bacaan Fatihahnya dengar, apalagi sekarang imam sholatnya pakai mic, pakai speaker. Walaupun mendengar suaranya imam, tapi antara imam dan jamaah yang di samping itu tertutup oleh tembok yang paten. Itu tidak boleh, jamaahnya tidak sah. Kalau tertutupnya hanya sekedar kain dibentangkan, itu tidak, istilahnya penghalang yang tidak permanen, tidak jadi masalah. Hal ini juga pernah terjadi gitu Pak. Waktu pertama kali saya awalnya di Rajek ya, bikin musola baru, musolanya ya seukuran berapa ya, seukuran seperti musola, seperti sekitar 9 meter kali 10 kalau nggak salah, itu 9 meter kali 10. Kemudian antara jamaah bapak ibu dipisah dengan kain. Itu di Jawa dulu kan sering begitu Pak ya, dipisah dengan kain, ada sebelah kiri kain,
bentang dari ini ujung sono ke sono, cuman sini nggak tutup full. Ada seorang yang ada seorang yang komplain, wah itu jamaahnya di musola Al Hidayah untuk ibu-ibu nggak sah karena ditutup, ada penghalang. Nah, ada penghalang sampai ribut itu bapak yang lain. Gue kasih kita, ayo buka kitabnya, buka keterangannya, buka penjelasannya. Nah, duduk bareng, jangan ngomong di belakang, jangan ngomong di belakang. Karena apa? Kalau ngomong di belakang nanti repot. Karena gambarannya apa? Allah menciptakan mulut ini di depan. Jangan kita ngomong di belakang. Di depan oke, tapi di belakang ngomong gitu ya, ngomong. Yuk kita duduk bareng, kasih penjelasan. Oh ternyata, nah kalau begini kan enak kan gitu. Ternyata fikih itu pembahasannya luas Pak, pembahasannya luas. Tuh kembali lagi dengan catatan walaupun jaraknya jauh antara imam dan makmum tanpa penghalang, jamaahnya sah. Walaupun dekat tapi terhalang antara makmum dengan imam, ini terhalang oleh tembok yang permanen. Tahu seperti kondisi sekarang ini, masjid sekarang sudah seperti akuarium ya, jendelanya kaca semua. Kan ada yang bilang begitu, ini masjid kayak akuarium gitu ya. Jendelanya kaca semua, pakai AC, sholatnya tertutup. Sedangkan di luar, di dalam jamaahnya nggak tertampung, ada jamaah yang di luar. Walaupun makmum yang di luar melihat jamaah yang di dalam atau melihat imam yang di dalam, walaupun itu ada beberapa pendapat. Ada menyatakan selama makmum masih bisa melihat imam walaupun itu tertutup kaca ya, tertutup pintu kaca, jendela kaca, itu jamaahnya tetap sah. Itu ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi menurut jumhurul ulama, walaupun jamaah yang di samping atau di belakang melihat imam atau melihat shaf yang di belakang imam, tapi kalau dindingnya kaca itu masuk kategori dia masuk kategori penghalang, masuk kategori penghalang. Makanya walaupun seperti itu harus ada pintu yang terbuka ketika sholat berjamaah sedang berjalan, dibuka dari awal. Nah seandainya umpamanya dari awal sholat pintu yang menuju ke masjid dibuka, tiba-tiba di tengah sholat, di tengah perjalanan ada anak atau jamaah yang lain tiba-tiba nutup pintunya dulu kan pernah jadi sini ya, pintunya ditutup. Kalau tertutupnya pintu yang membuat terhubung antara imam dan makmum di belakangnya, kalau tertutupnya kondisinya di tengah-tengah sholat, la yadurru, tidak jadi masalah, jamaahnya tetap sah. Masuk ya? Nah. Ya. Kira-kira? Dia itu termasuk umpamanya sholatnya di basement umpamanya ya, kayak di gedung itu ya, apa di basement apa di lantai berapa gitu ya.
Di situ alimun bi ilmu, yang dimaksud alimun ada sini ya, bentar dulu. Alimun bi sholatihi ayil imam, yang dimaksud makmum mengetahui sholatnya imam atau mengetahui shaf yang di belakang imam. Nah sekarang kan teknologi semakin canggih gitu ya, semakin canggih, pakai monitor. Nah itu wafihi nadurun, ada yang mengatakan kalau kondisinya seperti itu, ada yang mengatakan sebagian ulama boleh karena dia sudah cukup mengetahui lewat monitor. Tapi kebanyakan ulama sepakatnya walaupun kalau dia cuma lihat lewat monitor, itu tetap tidak sah jamaahnya tidak sah. Di sini keterangannya kan harus alimun bi sholati, mengetahui sholatnya imam. Yang dimaksud mengetahui ya mengetahui secara langsung, secara fisiknya langsung, bukan lewat gambar. Kemudian antara imam dan makmum karena itu pakai motor, ada penghalang nggak kira-kira? Apalagi ditambah ada penghalang, mungkin penghalang tembok, penghalang gedung-gedung yang lain, itu yang jadi masalah. Benal imam wal begini Pak ya, wala khailun hunaka benal imam wal makmum jaza, berarti boleh. Tapi sebaliknya, berarti kalau antara imam dan makmum walaupun jaraknya pendek, imamnya di dalam, masjid, makmumnya di luar, jaraknya dekat, tapi kok ada penghalang. Penghalangnya termasuk apa? Ada tembok, ada sekat, walaupun sekatnya itu dari kaca, tapi itu tidak mutasil antara shaf yang di belakang imam, tidak nyambung dengan shaf yang di luar masjid. Berarti la yajuzu, tidak boleh, sholat jamaahnya tidak sah. Terutama kalau dikhawatirkan untuk sholat Jum'ah, karena sholat Jum'ah harus dilakukan dengan berjamaah, dilakukan dengan berjamaah. Waktu tabarut dan dihitung al-musafatu jarak al-madhu yang dihitung min akhiril masjid. Nah itu dihitung dari bangunan akhirnya masjid asli, masjid yang paling belakang bangunannya. Wa in kanal imam wal ma'mum fi ghairil masjid, biarpun imam dan makmum itu, antara imam dan makmum sudah beda tempat, imamnya di dalam, makmumnya di luar, imam fidu'an au binaan, itu terhalangnya karena apa? Kalau terhalangnya karena tanah lapang, tidak jadi masalah. Nah yang dimasalahkan kalau terhalangnya karena apa? Ada bangunan atau hal-hal yang serupa dengan bangunan. Kalau mereka itu terhalangnya karena bangunan, itu berarti masuk kategori khailun, penghalang. Kalau terpisahnya karena adanya tanah lapang, tidak jadi masalah. Maksudnya tanah lapang, tanah yang bukan tanah masjid, mungkin jalan, mungkin kebun dan lain sebagainya. Ada pertanyaan Pak? Oh gitu ya. Bagaimana setelah kita mendengar adzan,
setelah kita mendengar adzan, umpamanya kita nggak bisa sholat di masjid atau di musola, kita dengerin adzan dulu sampai selesai. Adzan yang mana yang kita dengarkan sampai selesai? Adzan yang ada di wilayah kita sendiri. Adzan sini baru sholat baru adzan selesai, sholat lagi, sholat adzan lagi, kan lagi masjid lagi, adzan lagi, sampai kapan gitu ya. Jadi di situ mengikutin hadis Nabi, yusollir rajulu fil masjidi alladhi yalihi, seorang itu hendaknya sholat di masjid yang paling dekat. Begitu juga kalau sholat kita di masjid yang dekat, berarti adzan kita mengikuti adzan masjid yang dekat dengan kita, yang kita jadikan sebagai tempat sholat. Wala yat tabi'u al masajidah, jangan mencari-cari lagi al masajidah, masjid yang lain, jangan menunggu adzan yang lain maksudnya. Nah gitu Pak ya. Berarti yang kita jadikan patokan, umpamanya kita tinggalnya di Ribawangi, berarti nunggu adzannya Pak Dudung selesai, ya udah. Kalau umpamanya kita nggak bisa ke masjid, ya udah sholat di rumah langsung Allahu Akbar. Biarpun masjid sholat lagi adzan, ya kita lagi sholat, nggak jadi masalah. Berarti yang kita jadikan patokan masjid yang terdekat atau masjid yang berada di tempat kita berdomisili. Gitu aja Mas ya. Ada tanya lagi? Ya, mau Pak. Ini mengenai witir Pak ya. Witir. Ya, witir, sholat witir. Iya. Selama ini yang saya tahu adalah witir itu 2 salam naik Pak ya. Tapi keterangan di baru-barunya di YouTube banyak yang 3 langsung dan sebagainya. Saya nggak percaya ternyata. Ya. Saya begitu saya ikutin mamamu di suatu tempat di sana, bener aja Pak, yang tadinya biasa 2 salam naik itu langsung Pak. 3. Terus ada lagi 2 tengah berhenti, tempat yang lain tengah berhenti, tempat takhiyat awal jadi 3. Oh. Jadi ragu-ragu kita mau laksanakan di rumah itu biasanya mau Berapa seperti apa gitu? Ya. Kembali lagi bahwa masing-masing itu ada dasarnya Pak ya. Witir 3 rakaat, ada yang menyatakan 2 rakaat salam, bangun lagi 1 rakaat lagi, itu juga ada dasarnya. Kemudian sekaligus 3 rakaat seperti sholat maghrib, ada juga 2 salam juga ada. Soalnya di situ yang jadikan dalil adanya dalil utama, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Tapi untuk sholat witir, nah, kalau min ashabina madhab Syafi'i itu tetap 2 kali salam, 2 rakaat salam, bangun lagi 1 rakaat lagi salam. Karena apa? Kalau kita sholat witir itu sekali salam pertama 2 rakaat salam, tahiyat awal, bangkit lagi 1 rakaat, terakhir salam kedua kali. Itu apa? Tasabuh dengan sholat maghrib, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi menurut madhab Syafi'i, sholat witir yang paling baik adalah 2 kali salam, 2 rakaat salam, kemudian bangun lagi 1 rakaat, itu aja. Nah itu monggo yang kita ikutin yang mana, masing-masing ada dalilnya. Karena madhab kita adalah madhab Syafi'i, ya kita ikuti madhab Syafi'i. Sholat witir 2 kali 2 rakaat salam, bangkit lagi 1 rakaat
1 rakaat yang seperti yang kita lakukan selama ini selama witir bulan Ramadan. Boleh dilakukan dengan di witir di rumah masing-masing. Moga Pak Luki ajunya. Gimana pertanyaannya? Kita sholatnya itu sebelum waktunya kita sudah sholat subuh itu. Ternyata waktu kita berjalan ternyata itu baru waktu sholat subuh. Sholat subuh itu kita sah atau kita ulang lagi? Termasuk syarat sahnya sholat adalah apa? Duhulun biwaktihi, masuk waktu. Caranya gimana? Kalau sini sudah masuk waktu, harus ijtihad. Ijtihad sekarang apa ada jam nggak ada, bertanya nggak ada, ya berarti apa? Punya perkiraan. Ini sudah subuh belum? Harus mengetahui waktunya. Alimun biduhulil wakti, orang sholat tanpa mengetahui waktu, tiba-tiba ambil wudhu terus langsung sholat subuh umpamanya, habis sholat baru adzan, sholatnya harus diulang, sholatnya nggak sah. Karena apa? Termasuk syarat sahnya sholat harus mengetahui waktu masuknya sholat. Kalau umpamanya kita sudah ijtihad, walaupun kita sudah ijtihad, sudah bertanya, tapi emang itu yang kita tanyain tidak bisa dipercaya, ya harus sholatnya diulang. Ya sebaiknya umpamanya kita lagi di perjalanan, sekarang kan ada nggak punya jam, ada HP, jam berapa nih subuh, kira jam 5 dah. Jam 5 berarti apa? Kita sholat subuh. Gitu Pak ya. Memang syarat sholat harus mengetahui masuk waktunya sholat. Bangun tidur tiba-tiba langsung ambil air wudhu, sholat zuhur pokoknya. Ternyata habis sholat zuhur, setelah sholat zuhur merokok, ngopi, baru adzan. Ya harus sholat zuhurnya diulang, sholatnya tadi tidak sah dan tidak dianggap. Cukup ya. Faslun wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatahu ya alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma alimna ma la alamtana, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamilana wa alibatina wa man hadara fi adli jama'a min ahli ilmi wa taqwa wa lil ibadah wa lil rizqi wa lil quran wa lil du'a wa lil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.